Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan memberikan tutorial caranya merebus tempe untuk jualan nasi bebek. Ini seperti biasa sudah dihitung tadi 4. Ini seperti garam ini 4 sendok. Nah, yang dibutuhkan tentunya kunir dengan bawang putih. Karena kebanyakan dari teman-teman yang menanyakan yang untuk dibuat rebusan tempe sama tahu, teman-teman banyak menanyakan dikasih bumbu bebek. Tentunya itu tidak dikasih bumbu bebek, hanya dikasih bawang putih dengan tentunya kunirnya cukup 2 biji ini. Nah, ini bawang putihnya cukup 3 siung. Yang tentunya yang dibutuhkan seperti garam. Sekarang seperti bawang putih harus diulek sampai merata. Nah, ini seperti tempenya, biasa ini tempenya 4 biji, tentunya itu sudah cukup. Seperti garam, seperti bawang putih, ini tempat perebusannya. Tentunya setelah diiris nanti dikasih air maksudnya dikasih air seperti dikasih bumbu ini. Nah, inilah teman-teman caranya merebus tempe untuk jualan seperti di warung-warung nasi bebek. Kenapa tempenya bisa kuning? Ini tentunya direbusnya hanya dengan pakai kunir, bawang putih, garam, itu sudah cukup. Kalau pakai bumbu bebek hasilnya kurang bagus, tentunya kurang enak. Karena kenapa kurang bagus, kurang enak? Kalau dikasih bumbu bebek itu bisa maksudnya bisa nggak pas untuk tempenya. Kalau dikasih seperti ini, kunir sama garam sama bawang putih, ini sudah cukup. Ini tempenya kalau ukuran segini tadi ya, bawang putihnya 3 siung, sama seperti kunirnya 2 biji sudah cukup. Tentunya lebih banyak dikit ya nggak apa-apa, kurangi dikit, tapi takutnya kurang kuning. Kalau dikurangi lebih banyak dikit ya nggak apa-apa. Ini tentunya sudah cukup. Sekarang ini tinggal mengiris seperti tempe. Wah, ini saya akan mempraktekkan. Tentunya kalau masalah mengiris tempe ini teman-teman lebih paham, kemungkinan sudah paham maksud saya. Nah, kalau sudah diiris ditaruh di sini, ini jangan dikasih air dulu. Kenapa? Karena jangan dikasih air dulu, tentunya untuk menatanya biar rata. Kalau dikasih air ini bisa tidak rata kalau menata. Kalau nggak dikasih air dulu, ini bisa merata. Setelah tempe ini diiris semua, langsung ditaruh sini. Wah, ini kalau naruh ya teman-teman, kalau naruh tempe ini tentunya harus ditata gini. Kenapa ditata? Agar tidak patah. Kalau tidak ditata kemungkinan takut ada yang patah. Tapi kalau saya sendiri kadang kalau ke susu itu tidak dibarisin di sini, nggak patah sih sebenarnya, tapi gimana ya, kemungkinan takutnya ada yang patah. Nah, kalau diiris seperti ini tentunya untuk orang jualan, kalau mau dimakan sendiri ngirisnya walaupun kecil besar itu nggak apa-apa, karena ini untuk jualan tentunya harus dalam mengiris ini harus kalau bisa rata ya teman-teman. Nah, kenapa saya memberikan tutorial ini? Karena banyak dari teman-teman yang menanyakan, Bang, tempe tahunya dikasih bumbu bebek apa enggak? Tentunya tidak dikasih. Ini dia bumbunya hanya cukup ini saja, garam, kunir, dan bawang putih. Kalau ini sudah semua, nanti dikasih air. Wah, ini dia. Ini dibantu istri saya ini. Nah, terus kalau ditata gini, ini nantinya bisa bagus hasilnya.
kemungkinan 99% nggak akan patah kalau nggak ditata seperti ini. Takutnya ada yang patah, tapi sebetulnya kalau nggak ditata nggak apa-apa sih, kalau nggak dibarisin gini. Tapi takutnya ada yang patah, kalau dihitung-hitung itu takutnya kurang dari hitungan. Kalau ini kan maksudnya kurang dari hitungan itu maksudnya kan seumpama tempe 1 biji dihitung berapa, itu kalau ada yang patah kemungkinan nggak dijual kan. Jadi timbang dibuang eman, tentunya harus dibariskan gini ya. Nah, ini semua harus ditata rapi, tapi jangan terlalu rapi lah. Kalau terlalu rapi namanya orang berbaris. Sekarang ini disiram lah, dikasih seperti ini ya, bumbunya tinggal dimasukin. Wah, ini teman-teman ya, karena seperti teman-teman banyak yang menanyakan gimana untuk mengasih bumbu tempe dan tahu. Sebetulnya hanya ini teman-teman. Sekarang tinggal ditaruh di atas kompor untuk merebusnya. Sekarang ini kan sudah ada di atas kompor, hanya tinggal nunggu sampai mendidih. Itu sudah cukup teman-teman. Nah, karena ini masih belum mendidih, kita pakai tutup dulu. Maaf teman-teman, saya masih mencari tutupnya, nggak tahu ya. Tadi taruh di mana lupa. Ternyata ada di tempat cucian piring. Ini nanti teman-teman kalau sudah mateng jangan langsung dimatikan dulu kompornya. Kalau sudah mateng kita angkat dulu tempenya. Karena kenapa? Kalau dimatikan dulu hasilnya itu kurang maksimal. Tapi ini harus diangkat dulu tempenya. Setelah terangkat semua baru kita matikan kompor gitu ya teman-teman. Nanti saya akan perjelasin seperti apa hasilnya. Tentunya kalau masalah seperti tahunya sudah saya selesai tadi. Nah, kemungkinan kalau teman-teman nanya caranya gimana merebus tahunya, dikasih bumbu apa, tunggu tutorial dari saya selanjutnya. Kalau untuk masalah tahu ini tempe dulu biar paham satu persatu. Saya akan perjelasin semua dari mulai memasak bebek, maksud saya merebus bebek, memasak bumbu kuning, memasak sambal, memasak tempe tahu. Tentunya juga ada pertanyaan dari teman-teman, gimana bang untuk masalah memasak nasi. Nah itu juga tunggu dari saya teman-teman ya. Tentunya saya akan memberikan ilmu yang saya punya untuk teman-teman. Kalau teman-teman sungguh mau usaha untuk jualan nasi bebek dan tempe tahu, biar tahu gimana maksudnya gini teman, biar tahu semua resep yang saya punya. Tentunya semuanya itu sama ya teman-teman, seperti memasak tahu, seperti memasak tempe atau bebek, seperti yang lain-lain. Tentunya saya yang memberikan tutorial itu tentunya semuanya sama. Masalah kan ada pertanyaan juga teman-teman, kok beda? Tentunya kalau beda itu karena saya juga sibuk mengerjakan yang lain, repot yang mengerjakan yang lainnya maksudnya, karena kemungkinan lupa disebutin jadi tidak tersebut semua. Kalau sudah saya sebutin nggak disebut, tentunya itu ada semua, kemungkinan saya lupa ya, maaf teman-teman.
Malum karena saya memberikan tutorial, tentunya saya sendiri memberikan tutorial ini. Sambil memberikan tutorial ini maksudnya untuk jualan nanti malam, karena kalau saya tidak jualan, saya tidak pernah memberikan tutorial. Nah, sebenarnya juga ada dari teman-teman yang menanyakan, Bang, gimana tutorialnya, kalau bisa Abang membuat tutorial untuk bumbu sate Madura. Tentunya saya bisa masalah bumbu sate, karena juga saya pernah kerja sama orang untuk bumbu sate, jadi saya juga bisa memasak untuk bumbu sate. Tapi saya tidak bisa memberikan tutorial kepada teman-teman karena takut nggak pas. Masalahnya apa? Karena dulu saya hanya kerja sama orang. Jadi kalau teman-teman tetap meminta masalah tutorial untuk memasak bumbu sate, tentunya saya akan usahakan kepada pedagang sate. Kebetulan saya juga ada pedagang sate di Malang. Tentunya besok-besok saya akan memberikan tutorial caranya membuat bumbu sate. Nah, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, komenlah di bawah ini, maksudnya tentunya saya akan memberikan yang terbaik untuk teman-teman. Siapa tahu teman-teman sungguh-sungguh mau usaha jualan seperti saya ini, nasi. Gini teman-teman, maksud saya seperti saya bilang tadi, kalau ini sudah airnya mendidih untuk perebusan tempenya, jangan dimatikan dulu kompornya, biarkan hidup dulu. Angkat dulu tempenya, setelah tempe diangkat baru matikan kompor. Nah, nanti bisa dilihat sendiri teman-teman gimana caranya saya mengangkat tempenya dari perebusan ini. Tentunya kalau masalah memasak tempe ini cukup hanya dengan mendidih saja sudah cukup, nggak usah direndam ya teman-teman, karena kalau direndam nanti tempenya itu kurang maksimal, kurang bagus, jadinya tempenya lembek. Sebetulnya tempenya ini hanya dibutuhkan untuk seperti apa ya, maksudnya masalah rasa agar sedap. Masalah tempe biar nggak putih, biar kuning, makanya kenapa harus dikasih kunyit sama garam sama tentunya sama bawang putih, itu rasanya biar mantap teman-teman. Sekarang kita lihat sama-sama ini sudah mendidih apa belum. Oh, tentunya masih belum. Seperti biasanya teman-teman, karena saya memberikan tutorial tidak pernah setengah-setengah, tidak pernah menutup-nutupi. Karena kenapa, mulai dari yang sulit sampai yang gampang, gampang saya memberikan semuanya tutorial ini. Karena kenapa, takutnya dari teman-teman bagi pemula ya, kalau masalah bebeknya saya akan pernah memberikan tutorial bebek sudah ada, seperti memasak bumbu, seperti memasak sambal, seperti cara menusuk ampel ati dan juga yang lain-lainnya. Karena kalau masalah tempe saya tidak pernah memberikan tutorial, kalau menurut saya itu masalah gampang, tapi takutnya teman-teman pemula ini nggak tahu. Karena saya kepikiran apa ya, karena pernah kepikiran juga memberikan tutorial tempe ini juga bagus sih. Bagusnya kenapa, kemungkinan bermanfaat bagi teman-teman pemula, karena juga ada yang menanyakan, kebetulan ada yang menanyakan gimana Bang caranya memberi bumbu tempe sama tahu, apa dikasih bumbu bebek. Tentunya kalau dikasih bumbu bebek itu teman-teman tidak tepat. Karena apa tidak tepat? Sebetulnya salah kalau menurut saya, karena saya sendiri tidak pernah mengasih bumbu bebek masalah untuk tempe dan tahu ini.
Karena seperti tadi, kalau tempe tahu ini yang bagus, yang lebih enak, yang lebih mantap, yang lebih apa ya, lebih bagus hasilnya, tentunya dikasih cukup kunir, bawang putih, hanya dengan garam. Itu sudah cukup ya teman-teman. Kalau ini butuhnya direbus, jangan direndam ya. Karena kebanyakan seperti orang-orang itu dikasih kunyit, dikasih bawang, dikasih garam, itu kalau sudah diulek, cukup dikasih air, itu direndam tempat pengulekan itu. Kalau saya tidak pernah seperti itu. Kemungkinan ilmu orang itu masing-masing nggak sama ya, jadi beda orang, beda ilmunya kemungkinan. Kalau saya sendiri nggak pernah seperti itu, karena saya sendiri ini kalau masalah tempe tahu tentunya direbus itu lebih enak. Karena kenapa lebih enak? Lebih tahan lama. Kalau tempe tahu itu direbus lebih tahan lama juga sih gitu. Sekarang mari kita lihat lagi. Nah, ini sudah hampir ya, sudah hampir mendidih. Ini sudah mulai kelihatan ada peletuk-peletuknya gitu. Nah, sudah kelihatan. Tunggu beberapa saat lagi ya. Ginilah kan namanya juga memberikan tutorial sambil mengerjakan yang lain juga. Ini kebanyakan ramai dari anak-anak ini, yang malum juga anak rantau. Jadi harus memaklumi juga sih teman-teman semua ya. Maaf kalau ada yang nggak kedengaran, kemungkinan ini apa ya, kemungkinan kurang pas bagi teman-teman untuk mendengarkan caranya membuat, maksud saya caranya untuk perebusan tempe tahu ini. Maksud saya perebusan tempe, kalau tahu saya sudah selesai. Nah, kalau tahu ini teman-teman, ini sudah matang. Kalau tahunya, ini tahunya sudah matang. Nah, nanti tentunya ini ditaruh sebelah sini. Nah, gak apa-apa, biar, karena kenapa harus dipakai seperti ini, agar biar menyaring airnya. Sebetulnya ini dibutuhkan seperti itu karena harus ditiriskan ya, biar nanti airnya turun ke bawah semua. Harus ditiriskan teman-teman. Wah, ini sudah mendidih. Kalau ini yang di atas kita harus celupin ke bawah agar bisa kena air yang mendidih juga. Ini sudah cukup ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini jangan dimatikan dulu, angkat dulu tempenya. Ini kalau kurang ini direndam, ini sudah cukup. Ini diangkat, jangan dimatikan. Jangan dimatikan kompornya dulu. Ini diangkat ini. Sudah cukup teman-teman. Ini sudah selesai. Nah, ini karena masih baru masuk ke dalam, jangan diangkat dulu, yang di dalam dulu angkat. Nah, nanti biar sama semua, biar rata. Nah, jadi ini harus diangkat semua. Nah, karena air akan masih mendidih ini. Nah, sekarang tinggal matikan kompornya kalau sudah diangkat semua. Nah, ini sudah mati. Nah, ini hasilnya. Tentunya kalau dikasih seperti kunyit, garam, dan bawang putih, ini hasilnya lebih bagus. Saya saranin kalau masalah tempe ini
jangan dikasih bumbu bebeknya. Ini lebih bagus dikasih cukup garam, kunyit, dan bawang putih. Ya, itulah teman-teman yang saya bisa berikan kepada teman-teman tutorial caranya merebus tempe. Semoga bermanfaat.